Halo teman-teman, selamat datang di Chill and Enjoy Podcast, our passion, your entertainment. Keren. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial teman-teman. Salah satu apa nih? pemuda yang sangat luar biasa. Siap. Temanku sendiri kok, sahabatku sendiri yang mulai berkarir dari bangku perkuliahan, dari bangku sekolah. Siap. Sampai terakhir aku melihat postingan dia adalah seorang kader partai. Mungkin Keren. kita kenalan dulu kok, yang biar nanti Siap. kita juga kenal. Kamu bisa memperkenalkan dirimu sebagai apa, nanti kita ngobrol-ngobrol mengalir aja seperti air gitu. Waktu dan tempat kok dipersilakan. Oke. Hai. Pokoknya apa ya, ini aku baru kenal juga nih Chill and Enjoy, kebetulan di kontak sama admin Chill and Enjoy. Jangan lupa subscribe sebelumnya. Oke. Pertama, jangan lupa follow Instagram Chill and Enjoy dan subscribe juga. Oke. Nama perkenalkan dirinya. Siap. Oke, perkenalkan, nama saya Haidir. Biasa dipanggil Kimi sih. Kimi ini nama entertain aja sebenarnya. Biar lebih orang tuh lebih tahu ciri khas. Kalau orang kenal Kimi ya tentang entertain. Terus background memang awal mula juga konten kreator, cuman seiring berjalannya waktu mungkin ada kesadaran di dalam diri, kesadaran dalam diri memang untuk terjun ke sosial, dan alhamdulillah saya tergabung di salah satu partai politik, yaitu Partai Golkar. Siap-siap kok. Aku bukannya memandang orang sebelah mata untuk terjun partai, cuman aku selalu mengapresiasi orang itu bisa terjun partai secara profesional gitu. Benar. Tidak mudah orang mengambil satu kesempatan atau kesimpulan mau menerjunkan dirinya teman-teman masuk dalam politik. Yang aku tahu kok, kita sering main bola bareng, sering masuk dari kecil. Astaga, tetangga andalan gitu dulu kita satu SD kita. Satu sekolah. Memutuskan untuk maju ke, bukan maju sih, terjun ke politik. Iya. Dari background sendiri, kamu kuliah di bidang apa kok? Kalau kuliah sih di Universitas 17 Agustus Samarinda, kampus swasta andalan ini, kampus perjuangan. Kampus perjuangan, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ilmu Sosial Politik juga? Iya. Sama berarti kita. Tetanggaan kita, kampus kita ini. Ilmu Sosial Politik, program studi ilmu administrasi kampus. Satu prodi juga kita ini. Jadi kalau bicara politik, teman-teman bukan jauhnya tentang lingkungan politik ya. Kimi kok, aku sangat salut dengan progresmu sampai sekarang. Kamu alhamdulillah tumbuh begitu beriringan bersama-sama tanpa melihat titik buruk, titik gelap yang dihujat dari teman-teman. Juga nih kemarin kontroversinya tidak banyak, tapi aku salut dia bisa bangkit dari itu. Kamu juga punya band juga ya, aku lihat. Alhamdulillah. Ini personal brandingnya bagus. Bisa diceritakan kok dari awal kamu berkarir sampai ke politik ini gimana? Awal mulai ini apa ya? Pertama dari organisator itu timbul dari perkuliahan, karena juga dari background sekolah. Ya bisa dibilang anak nakal pada umumnya lah, yang malas-malasan belajar, dan juga cuman pas terjun ke dunia perkuliahan ada satu momen di mana aku melihat seorang ini. Ada satu kejadian di TV, lihat berita terkait dengan kondisi politik. Di situ aku mulai sadar terkait dengan kondisi politik di Indonesia. Pelan-pelan terus pelajari, masuk dunia perkuliahan. Memang niat masuk dunia politik. Karena apa? Aku melihat di Indonesia ini ada sesuatu yang harus diperbaiki, tapi masih belum tahu apa yang harus diperbaiki itu. Dan alhasil saya milih terjun ke jurusan ilmu politik, perkuliahan tuntas, dan memang sudah niat terjun ke partai politik. Oh, kayak gitu teman-teman ceritanya. Berarti ada satu keresahan gitu. Ada satu keresahan. Entah keresahan itu apa, saya lupa. Cuman ada memang dari situ saya timbul untuk belajar organisasi. Karena di organisasi pun kita bisa mengimplementasikan ide, gagasan, dan salah satunya adalah partai politik. Jadi seperti itu. Berarti sama juga teman-teman, aku di organisasi, semua yang saya dapat itu di organisasi. Benar. Sama kita berorganisasi. Ya. Kemampuan, keterampilan, public speaking, segala benar. Strategi dan taktik itu bisa dapat di organisasi. Iya, banyak banget. Banyak orang yang
mengira kuliah itu hanya sebatas di bangku perkuliahan. Benar. Tapi 80% implementasinya itu di luar. Iya. Ini teman-teman bisa mendapatkannya itu di bangku organisasi. Benar. Asal teman-teman bisa kooperatif dalam organisasi. Kan banyak juga nih kok tentang kuliah aja dulu kita bisa kuliah. Aku juga baru selesai kuliah, kamu juga baru selesai kuliah. Sama-sama baru lulus kita ini. Sama baru lulus gitu lah, sama-sama betul-betul. Lihatlah perbedaan zaman kita kuliah dulu sama anak-anak sekarang. Benar. Minim sekali untuk berorganisasi. Aku nggak tahu faktor eksternal internalnya apa ya. Tapi kalau menurut gua kuliah ulang atau kuliah organisasi itu pandangan sendiri. Betul kan? Enakan kuliah organisasi atau kuliah sambil ulang gitu aja. Nah, jadi gini, kalau kita bicara ini ya dari pandangan aku sendiri memang berlatar belakang anak organisatoris. Sebenarnya organisasi ini penting, harus disandingkan dengan dunia perkuliahan. Tapi ingat, tetap akademik yang pertama. Akademik ini dalam artian perkuliahan dulu dituntaskan, organisasi juga disambil, cuman tetap mengutamakan akademik. Akademik kampus tetap diutamakan, tugas-tugas kuliah tetap diutamakan, karena organisasi ini sangat penting. Kita di negara ini aja pun organisasi, sebenarnya organisasi, cuman sebutannya negara karena ada administrasi, ada struktural di dalamnya, dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu adalah salah satu gambaran organisasi skala besar yang kita sebut dengan negara. Jadi kuliah itu penting dah. Penting, kuliah itu sangat penting karena apa? Kalau kita bicara kesuksesan ya, kuliah ini bukan jadi acuan kita untuk sukses, cuma memperbesar relasi. Itu yang pertama, kuliah. Kalau juga kita bicara perkuliahan ini memang sebenarnya kita organisasi ini ya dari perkuliahan juga. Tapi kan sekarang ada tingkat pelajar pun kita lihat ada OSIS. Tingkat perkuliahan itu ada BEM, Senat juga dan lain-lain. Karena itu organisasi ini ibaratnya tempat kita untuk berkaca, untuk mengembangkan bakat potensi, mengimplementasikan ide, gagasan. Ibarat itu apa yang mau kita buat gitu dah. Buat event-event pun kita bisa belajar dari organisasi. Terkait dengan personal, public speaking pun juga kita bisa belajar, karena organisasi ini sebuah wadah untuk kita bisa belajar dan menerima apapun serta kita mengenal satu sama lain. Nah, itu juga teman-teman, aku tidak menyalahkan maupun dia. Benar. Jadi itu personal ya. Pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Jadi juga tidak menyalahkan ikut organisasi tidak apa-apa. Mau tidak ikutin tidak apa-apa. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa ada baik buruknya itu personal. Karena ya betul tadi yang dikatakan Pak Kogi ini, dia memang tidak melantarkan kita kesuksesan, tapi memperbesar peluang. Ya benar. Kita bisa meraih sukses itu. Kan banyak tuh kayak kata-kata di media, kayak umur 25 harus sekian, kuliah sukses dari kuliah, yang penting itu kerja segala macam. Benar. Tidak ada yang salah ya. Iya, tidak ada yang salah. Itu pilihan personal masing-masing aja. Kalau mau lebih jahatnya yang kuliah aja belum putus. Iya. Apalagi udah kuliah, itu kan lebih jahat. Benar. Kan kenapa yang dibedakan mahasiswa dengan orang yang tidak berkuliah? Mungkin dasarnya itu pola pikir mereka. Benar. Rata-rata orang yang berkuliah ini menurut pandangan itu sendiri. Berarti dia tidak akan berani ngomong gitu. Kayak rata-rata yang bilang kuliah nggak sukses, kuliah belum tentu sukses. Makanya rasain dulu gitu. Itu kan menjamin, satu peluang untuk sukses itu menjamin gitu. Organisasi kok butuh, walaupun kuliah itu katanya menunda untuk menganggur. Iya, ada tuh kata-kata di sosial media kan, kuliah itu hanya untuk menunda masa pengangguran. Ya, tapi sebenarnya kalau kita berpandangan ini kan pasti ada negatif positif ya. Kalau kita ambil positifnya ya, kita belajar di organisasi itu wadah kita untuk belajar. Tapi kalau pandangan negatif ya buang-buang waktu. Tapi kita kembali ke pribadi masing-masing. Kita mau milih belajar pun bukan harus organisasi aja. Komunitas pun bisa, belajar secara personal pun bisa. Tapi kalau yang sebagai pandangan dari aku pribadi, yang memang dulu organisasi, ya belajar di organisasi ini salah satu belajar yang paling efektif dan cepat. Iya, ada wadah, sudah ibaratnya fasilitas di organisasi ini udah ada, tinggal kita jalankan aja lagi. Organisasi ini jadi dengan catatan organisasi ini penting. Aku juga sepakat sama organisasi, apalagi anak-anak Gen Z. Benar, Gen Z. Yang betul yang latar belakang dengan mental segala macam, kurasa
karena pola yang dibikin dia lembek kayak gitu lah. Karena dulu kan kita di kader, tempat segala macam itu betul-betul untuk penambahan mental biar bisa kuat dan kokoh mentalnya untuk berhadapan baik secara sosial maupun secara individu. Tapi kalau mengikuti tren zaman, kita heran lagi gitu. Di bangku perkuliahan sekarang juga organisasi itu kayak betul-betul mati suri, hanya orang tertentu aja yang mau. Jadi yang salah itu pola perkaderannya kan, atau memang zamannya kan sudah yang tidak tertarik dengan itu, aku kurang tahu ya, karena kita udah lepas dari bangku perkuliahan, cuma monitoring adik-adik yang ada di kampus. Benar. Jadi yang aku simpulkan bahwasanya kuliah tidak kuliah itu hak personal. Selagi teman-teman mau berkembang atau mau bertumbuh, ada kesempatan berkuliah ya berkuliah lah. Kan banyak orang yang ingin kuliah tapi menyediakan. Iya benar. Kayak di TV itu lah kok. Karena di biasanya orang tua kaya punya privilege yang ada, kuliahnya pasti berantakan ke sebagian besar. Tapi kalau orang yang notabene latar belakangnya kurang mampu yang ingin berkuliah tapi terkendala di biaya. Tapi efisiensi pemerintah juga mengusahakan atau mewakilkan dengan adanya beasiswa. Banyak kok beasiswa. Tapi memang menarik sih kalau kita bahas organisasi memang di zaman kita tarik 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang dengan masa Gen Z sekarang ini, kita lihat minat organisasi ini memang sudah sangat minim ya. Orang banyak memang lari ke komunitas-komunitas yang memang efektifnya ya langsung bergerak, tidak ada rapat dan. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau kita berorganisasi itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita lihat zaman digital itu sudah berkembang, apalagi kita masuk di era 4.0, era digital. Era digital ini kita mengefektifkan, efisiensikan dari waktu. Terus kita rapat, kan banyak tuh yang memang rapat memang larut malam, dan itu salah satu faktor yang memang anak-anak Gen Z sekarang ya malas, karena ngapain sih ngumpul rapat malam-malam, padahal memang sebenarnya itu ada memang pembahasan yang di dalam yang memang sifatnya urgensi mungkin atau apa. Cuman kita lihat kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan cara apa? Kita punya di era digital ini kita punya HP, kita bisa ngadakan Zoom meeting atau gimana tanpa harus ke lokasi. Kita banyak cara untuk bisa kita berorganisasi tanpa harus tatap muka juga. Tapi kita lihat juga urgensinya apa. Kalau memang kita berorganisasi memang harus dijadwalkan untuk tatap muka, kita harus tetap hadir. Terus juga memang ada rapat-rapat yang memang penting, cuman skalanya bukan urgensi, ya kita bisa lewat media sosial, mungkin seperti Zoom meeting dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah ya itu juga teman-teman buat pola yang seperti itu. Nah kita itu sulit membedakan karena tahu masalah generasi Z itu seperti apa. Kompleks sih. Kompleks banget sih, kayak dia yang paling tersakiti pada saat ini, melewati dengan faktor zona nyamannya ketika diajak kemana-mana, akhirnya itu sia-sia. Padahal tidak ada yang sia-sia sih, selagi masih muda, selagi masih bisa dicoba. Iya, explore aja potensi. Ya, jangan pernah takut gagal, itu sih menurutku. Karena kegagalan yang sering kita temui, insya Allah pada nantinya ketemu titik temu gitu loh. Itu yang pertama. Kalau menurutmu juga kok dengan isu-isu yang tentang anak muda berpolitik, kita lagi hadapi tentang era-era politik, tahun-tahunnya politik, bahkan per detik ini kita lagi masuk tahun politik kita ini. Tahun ini, kita konten ini ada debat capres, lagi lab gitu. Benar-benar. Lagi lab, dan salah satu pasangannya akunnya itu mewakili anak muda. Benar. Kamu juga sendiri kok itu salah satu koalisimu. Iya. Yang tahu yang kita sebut ya Mas Gibran. Mengikuti alurnya politik ini seperti apa, cuman aku tidak bisa membicarakan banyak karena lain kapabilitas. Aku juga punya kapasitas yang mana yang bisa dibahas, yang mana tidak bisa dibahas. Nah itu, kamu sendiri kok kamu sudah terjun ke partai, mungkin melewati pendidikan partai, pengkaderan segala macam. Dari suara muda, gimana sih menanggapi adanya isu satu paslon ini? Anak muda juga itu dinasti politik, gimana kamu menyikapi gambaran itu kan yang jadi isu-isu perdebatan. Ya benar. Oh ini Mas Gibran ini tanpa Pak Jokowi ini bisa apa? Nah itu yang menurutku membrandingkan ini seperti apa?
membrandingkannya. Kita lihat memang ada 3 paslon di momentum politik tahun 2024 ini kan ada salah satu memang kompetisi calon presiden, dan kita lihat ada 3 paslon nih, dan salah satu paslonnya adalah ada anak muda, yaitu kita sebut aja Mas Gibran ya kan. Memang juga anak muda ini sebenarnya di masa sekarang gimana pun juga kita harus terjun ke politik. Karena apa? Kita lihat ke tahun 2045 mendatang itu sudah masuk di masa bonus demografi. Bonus demografi itu kita lihat adalah pertumbuhan penduduk usia produktif. Usia produktif ini identik dengan anak muda. Nah, anak muda ini kita tarik lagi ke belakang, kita harus masuk politik. Politik ini adalah akar dari baratnya itu pintu dari semua sektor. Kita masuk politik, kita bisa masuk ke dalam sektor pendidikan, sosial, budaya, dan politik itu sendiri. Jadi anak muda ini harus terjun ke politik. Kenapa harus terjun? Kita lihat bonus demografi tadi, kita harus masuk tuh dengan berbagai cara, dengan berbagai sektor itu kita masukin. Jadi gimana pun juga anak muda, suka atau tidak suka, kita harus melek politik. Jangan sampai buta politik. Kayak banyak isu-isu yang kita lihat debat. Iya. Apa sih anak muda? Belum pernah. Benar, anak muda ini pertanyaannya sih. Anak muda itu selalu menjadi pertanyaan besar sejauh ini. Pertanyaannya itu ini, anak muda bisa apa sebenarnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Jawabannya ya kita lakukan. Pokoknya anak muda ini yang notabene-nya energik. Kita harus lihatkan energi kita ini. Energi kita ini dalam artian kita bergerak secara inovatif dengan kapabilitas. Terus juga secara efektif kita bergerak, apalagi anak muda ini secara pemikiran cepat tangkap kan terkait dengan digitalisasi, sistem pembelajaran itu baratnya bisa mengikuti perkembangan zaman dengan cepat. Mohon maaf, kita lihat orang tua dulu banyak yang memang belum bisa beradaptasi dengan di era digital sekarang. Tapi anak muda ini sangat cepat tangkap untuk bisa beradaptasi di era digital. Tapi kita harus berkolaborasi juga dengan kaum-kaum di belakang sebelumnya seperti orang tua. Jadi kita harus merangkul, dan anak muda ini patron terdepannya untuk bisa merangkul semua kalangan. Jadi seperti itu sih. Jadi juga kita mengenang adanya mungkin bukan kesalahan parenting, kita biasa ditanamkan dari dulu dari orang tua kita harus mengikuti zamannya. Dan sepahamanku itu tidak bisa dibentrokkan secara langsung. Zaman orang tua kita dulu harus disamakan sama zaman kita yang sekarang. Benar. Nah, itu yang menjadi PR atau catatan kayak gitu loh. Kayak pemikiran orang tua yang kayak ngapain sih sekolah tinggi, yang penting kamu kerja. Ya, itu. Kamu kejar-kejar ini, ujung-ujung kamu di dapur. Iya, benar. Ya. Segala macam. Dan itu yang kita harus benar, pemikiran bahwa ini loh udah, ini zaman kita, bagaimana kita bisa memanuver itu semua. Iya, benar. Dengan karya, itu aja semua. Benar. Karya, tidak bersubstansi dengan apapun alasan yang anak muda nggak boleh gini, nggak boleh. Sebenarnya boleh semua lakukan apa yang ingin kalian lakukan, teman-teman. Selagi itu tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Itu yang kutangkap. Cuman ya kita menghargai orang tua sebagai garis keturunan kita. Nah, adanya sistem, adanya aturan itu dari beliau. Benar. Tanpa ingin mengerecoki kan. Tetap kita mengedepankan adab kita untuk saling menghormati. Betul itu. Yang kita sering tanamkan kan di bangku perkuliahan, di bangku pendidikan, bahwa mau setinggi apapun ilmumu teman-teman, kalau adabmu, attitude-mu nol, tetap kosong gitu loh. Bagaimana yang jadi blundernya, kadang anak muda juga bersifat arogan itu Pak. Benar. Arogannya tinggi. Karena energiknya mungkin energiknya jadi mungkin kadang lepas kontrol nih, gitu. Cuman kan kita harus bisa memilah gitu lah. Iya, benar. Difilter. Mana yang oke, kita perbanyak, mana yang minus kita kurangi. Itu yang utama. Jauh lagi untuk menarik ke belakang tentang pergerakan pemuda, pergerakan apa khususnya kita di kota Samarinda, kita sendiri kita sudah mengetahui bahwa kota Samarinda ditunjuk, atau Kalimantan Timur tepat ditunjuk sebagai ibu kota negara. Ibu kota negara. Secara tidak langsung potensi pemuda Kalimantan ini sangat dibutuhkan. Benar. Tapi kita lihat isu belakangan, kita kalah kok dengan anak muda atau orang luar lah bahasa aja ya, orang-orang luar. Aku kadang bingung gitu kenapa tuan rumah sendiri jarang mendapatkan porsi yang lebih besar gitu ya. Bahkan yang lebih besar yang kita inginkan.
kenapa sih selalu anak-anak luar, kenapa sih selalu orang-orang luar, padahal kita punya kok orang-orang yang berkualitas di bumi. Bener, sangat banyak. Kenapa nggak dipotensialkan orang-orang itu? Apakah pemerintah ragu, apakah pemerintah targetnya seperti itu? Aku kurang paham juga karena bukan kapabilitas memahami itu. Tapi yang aku tahu, kita belajar sama-sama, kita bekerja di organisasi, banyak orang-orang yang benar-benar banyak sekali. Menurutmu, pandanganmu untuk kamu ada niatan nggak mau nyalek atau apa? Kalau terjun ke politik kan sudah terjun politik otomatis pasti nyalek, suka tidak nyalek. Cuman potensi dengan ndaknya ya kita lihat ke depannya gimana. Apakah kan kita tidak tahu tahun ke depan apakah aku bisa keluar dari partai atau enggak, tapi untuk sekarang memang optimis untuk maju di periode selanjutnya. Tapi kenapa terjunnya sekarang? Belajar dulu. Diterjun di parpol itu sistemnya itu seperti apa, terus pola pergerakannya seperti apa, dari segi sosial, kondisi politik di partai itu sendiri itu seperti apa, dan juga yang terpenting investasi sosial dulu. Kita membranding itu secara personal dulu, kita terjun ke masyarakat tanpa ada embel-embel saya pingin maju. Saya pernah ditanya kayak gini nih, waktu aku buat program ini di daerah Kampung Ketupat, ada yang nanya, di warga di situ nanya, Mas kok nggak nyalek sih? Padahal Mas aktif loh di daerah Samarinda seberang. Kebetulan aku tinggal di Samarinda seberang kan. Bilang, Bu, nggak perlu nyalek Bu kalau kita mau berbuat positif. Itu aja, itu saya poin. Jadi dia langsung diam aja gitu. Jadi itu dengan apa? Kenapa saya ucapkan kayak gitu? Ya kita kalau memang berbuat yang atas dasar memang niat kita, bukan karena ada maunya. Kalau bicara ada maunya, kalau dalam politik ya kita sudah tahu sendiri lah ya kan. Tapi kita lihat lagi. Nah itu kita kembali ke pandangan masing-masing lagi. Karena hitam putih itu pasti ada dalam suatu pandangan. Itu jelas, itu kita mau ada maunya ya terserah, yang terpenting kita bergerak. Terserah masalah hati itu ada niatan sesuatu atau apa ya kembali ke personal masing-masing. Yang terpenting kita action dulu. Nah itu dalam konsep anak muda kita action dulu yang terpenting. Jangan banyak wacana, lakukan aksi nyata. Nah itu teman-teman bagus sekali. Ini obrolan caleg ya. Obrolan caleg gak tuh? Jualan lagi. Tapi yang penting ini, memang kita lihat kondisi di anak muda Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda ya. Kita lihat terhadap melek politiknya memang masih sangat minim, terhadap kesukaan terhadap terjun ke dunia politik itu. Tapi kita lihat lagi, jatuh bangunnya negara ini tergantung dari ide, gagasan, dan implementasi dari kita sebagai anak muda salah satunya. Dan juga salah satu efektif untuk kita bisa mengimplementasikan itu adalah masuk ke partai politik. Itu salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Sebenarnya banyak cara juga. Kita secara personal, baratnya membangun suatu usaha itu bisa. Itu juga bentuk kontribusi terhadap pembangunan negeri. Tapi itu salah satu caranya adalah untuk efektif bisa, yaitu masuk partai politik. Itu sih alasan aku kenapa masuk partai politik itu. Karena apa ya, itu menurutku efektif. Tapi ini menurut secara personal, aku bisa mengimplementasikan ideku, gagasanku secara milenial, dan juga kita bisa memberikan masukan kepada partai. Jadi partai ini tidak ngestak dengan konsep yang ada, tapi partai ini kita kasih masukan juga dengan ini loh konsep milenial, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya kelembagaan memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita tergerus, kita tertinggal. Jadi itu PR kita bersama, bukan aku aja sih, ibaratnya semua warga negara. Karena kita bicara kesuksesan, apapun kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dunia yang mau mengikuti kita, dunia yang mau kita ikuti, bukan kita yang mau diikuti gitu. Gitu teman-teman. Ada sih banyak beberapa contoh yang kita lihat, maupun secara informasi berita, kita bisa segala macam. Aku juga kan terhadap apapun yang terjadi di situasi sekarang. Benar. Kayak contoh pemilu sekarang kan masih alat, kayak mau bayar berapa suara saya. Iya sih, apa money politik ya? Berani berapa? Siapa yang memulai money politik ini aku kurang paham gitu. Kan ada sumbernya, kenapa? Konsep pertamanya ini siapa sebenarnya yang menciptakan? Karena masyarakat tuh cerdas gitu. Benar. Mau menjabat berapapun kamu lamanya menjabat, kalau cuma sudah duduk sudah lupa ya buat apa, lebih kehilangan suara atau kehilangan
harga diri hanya 500.000 dibayar nominal, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya benar. Nah, pendidikan politik itu ya makanya didasari bahwa banyak yang membiasakan hal-hal buruk seperti itu. Benar. Itu yang aku tangkap. Lagian juga angka-angka kemiskinan segala macam kan selalu merosot gitu lah. Terlalu banyak sejauh ini dengan pendidikan politik, dengan pendidikan kesadaran masyarakat. Tentu masyarakat itu bisa menilai mana pemimpin yang potensial. Benar. Bisa merubah secara signifikan, secara struktur sosial dan segala macamnya. Itu yang pahami. Kamu aja, kita fair-fairan aja lah. Secara logistik, secara rasional, memang betul apa yang ditangkapkan masyarakat kayak mau bayar berapa? Money politiknya apa ya? Ada nggak biaya politiknya? Ada nggak uang siramannya? Ada nggak? Bahasa kerennya itu siraman. Siraman serangan ajar. Serangan pajar. Pajar mana ini diserang gini? Pajar mana ini diserang? Karena momentum. Momentum kan karena momentum. Kita nggak pernah lihat tiba-tiba tiba-tiba baik gitu kan. Kita buat kita baik aja dengan tumben. Iya, berbuat baik aja salah ya kan, apalagi kita berbuat jahat. Bener dan masa dibenerin salah gitu loh. Karena itu sih yang ketangkap di bersosial masyarakat, entah itu dari segi pemikiran anak muda zaman sekarang. Kurasa banyak kayak anak muda yang brilian pemikirannya gitu loh. Cuman ya itu kadang dibatasi secara mungkin uang rakyat, secara mungkin uang pola pikirnya dibatasi karena kecenderungan kita yang memiliki arogannya tinggi. Iya benar. Arogannya tinggi. Lagian juga yang ditanamkan pola strukturan kita berkehidupan bermasyarakat dari orang tua dulu. Ya udah kami ikuti ibu aja kami ikuti bapak aja yang nggak ada salahnya ikuti orang tua itu pasti doa dan ridhonya pasti begitu. Cuman untuk generasi kita zaman sekarang, khususnya generasi Z ini, generasi milenial ini yang betul-betul implementasinya itu secara mental, kurasa dia sendiri yang menjatuhkan. Tergerus ya mental ya. Iya, kayak sedikit-sedikit trust issue. Sangat beda zaman sekarang dengan zaman dulu. Walaupun aku lahir di generasi milenial, cuman aku sering beradaptasi dengan kita ngobrol tuh tidak seumuran terus gitu. Iya benar. Relasi yang kita dapat itu yang mungkin membedakan orang-orang milenial sekarang sama yang dulu sih yang ditangkap. Closingan kita juga udah cukup banyak membahas tentang sebenarnya bahas ini tidak ada habisnya sebenarnya, bisa berhari-hari. Apalagi kalau soal politik, politik. Banyak. Apapun kedepannya yang kuharapkan personal dirimu ya tetap bertumbuh. Iya benar. Makanya kamu lagi berjuang di partai, lagi beradaptasi di partai. Benar. Semoga apa yang kamu ingin cita-citakan, amin, terjadi lah. Cuman itulah aku juga sih tujuan terhadap caleg-caleg muda itu, cuman aku tidak keseluruhan karena namanya itu proses kan. Namanya proses. Bisa aku nyerang orang itu secara personal, kamu nyerang orang itu secara tubuh politik. Itu yang aku tahu. Kalau secara personal itu namanya dendam gitu kan. Dan cara counternya juga kita buktikan aja sebenarnya, bukan kita membalas dengan omongan juga kita buktikan aja yang berpandangan negatif terhadap kita, apalagi ya memang baru terjun di politik. Ada kan memang numpang tenar juga di parpol, ada juga memang yang memang niat mau berjuang, tapi itu kembali ke kitanya aja. Salah satu caranya untuk membalas itu ya buktikan aja sebenarnya. Itu aja. Benar, dengan karya. Dengan karya, karena politik itu dinamis, segala macam bisa berubah, per sekian detik pun bisa berubah. Benar. Tapi politiknya dengan gembira lah. Ya, dibuat santuy aja berpolitiknya. Gak usah terlalu tegang. Kalau closingmu kok terhadap ini situasi sekarang, buat pesan-pesan untuk anak muda yang lagi berkarir atau lagi biasanya kita bilang mencari jati dirinya itu apa? Pesan ini ya untuk anak muda yang mencari jati dirinya. Anjay, nyalek banget sih omongannya. Tapi untung gak nyalek tahun ini. Jadi kayak gini, kalau kita mencari jati diri ya, jangan tetap explore potensi diri sampai kamu menemukan apa yang ingin kamu jadi. Pokoknya bicara secara personal, percaya terhadap potensi diri. Jangan pernah berpikir orang tuh duluan sukses daripada kita, karena kita mempunyai start yang berbeda-beda. Kita tetap fokus pada start kita masing-masing, karena kita tidak tahu teman kita itu mungkin punya start yang sama, namun
privilege. Itu ada salah satu faktor tuh privilege yang bisa memudahkan dia untuk mencapai tujuan dia. Tapi kita harus tetap percaya pada potensi diri, karena privilege itu cuma salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Kita pokoknya percaya aja pada potensi masing-masing. Dan juga satu pesan lagi, ini bukan personal terhadap kondisi politik. Di 2024 ini memang kita larut dalam pesta demokrasi, tapi ingat, banyak masih permasalahan yang wajib kita selesaikan. Ya, banyak, ada HAM, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang infrastruktur. Pokoknya pesan aku untuk 2024 tahun politik ini, Indonesia itu kita, bukan aku, kamu, dia, dan mereka. Kita satukan tujuan, buat persatuan, diskriminasi coba untuk kita buang. Terima kasih. Iya teman-teman. Tapi aku percaya semua orang tuh punya proses, semua orang tuh punya potensi masing-masing. Untuk tadi dikatakan oleh Sapo, tugas kita aja terus berproses dan belajar. Hasil itu pasti ada, tapi jangan mengkhianati proses. Itu omong kosong teman-teman. Yang kita lakukan adalah buat aja terus. Proses saya terus, tetap berbuat baik. Buat tempat. Explore terus apa yang menjadi potensi. Tidak ada yang salah dari sebuah pilihan. Mau jadi apapun itu pilihan kalian. Yang salah ketika memilih, kamu mengeluh. Dan yang benar adalah ketika kamu sudah memilih hal tersebut, tidak mencoba pilihan yang baru. Sekian dari saya, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.